kitab Tauratnya ada tertulis Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak di kitab saudara kami tertulis kayak gitu? Nanti boleh kau ke situ, cuma. Oh, jangan. Itu dulu. Kan Supaya kita tahu bahwa Musa yang ada di dalam kitab kami itu apa di kitab saudara itu sama seperti yang ada di dalam kitabnya saudara kami orang Yahudi. Kalau aku mengatakan itu beda karena Tuhannya pun sudah beda. Oh, beda. Jadi Musa di Yahudi dan Musa di Kristen beda. Sama. Loh, dengarin dulu. Kok sama? Karena Anda mengatakan sama, makanya saya tanya. Kalau memang sama, tunjukkan di kitab Tauratnya orang Yahudi ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kalau itu kau samakan sama, Musa kan hidupnya udah jauh-jauh hari, baru Yesus datang. Enggak nyambung, saudara. Lukas menceritakan. Makanya aku bilang. Lukas menceritakan. Tadi, jangan dulu lari kau ke situ. Lukas menceritakan ada tertulis di kitabnya Nabi Musa, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana di Taurat mana itu tertulis? Nanti kau ke situ cuma. Lalu mau kemana? Yang kutanya itu Tuhannya Nabi Musa yang di Alkitab itu dengan Tuhannya Nabi Musa yang di Al-Quran itu sama enggak? Sama. Laisa kamitslihi syai'. Samanya di mana? Samanya sama-sama bukan makhluk. Kok bukan makhluk? Iyalah. Tuhannya Musa yang di Alkitab Tuhannya itu Musa Yahweh. bukan makhluk. Tuhannya Musa yang di Alkitab itu Yahweh. Tuhannya Musa, dengar, itu Yahweh itu adalah dewa betina orang Mesir. Di mana dalilnya Yahweh? Di mana dalilnya Yahweh? Di mana dalilnya Yahweh? Maka aku katakan tadi Musa yang di Al-Quran itu dengan Musa yang di Alkitab itu orang yang berbeda. Ya, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Tapi faktanya kalau berbeda, Al-Quran menarasikan dengan sangat akurat, wahai Musa, sesungguhnya aku sabar. Wahai Musa, aku memberikan kelebihan kepadamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Kata Allah, dengar, kamu diam, kamu gak bisa menjawab, kamu gak bisa membuktikan, kamu tidak bisa membuktikan kalau Musa yang ada di Yahudi itu adalah Musa yang ada di Kristen. Kamu nggak bisa buktikan. Bukti apa yang bisa kamu sajikan? Silakan. Kalau Musa tidak lagi menuliskan itu, yang menuliskan dengarkan saudara, dengarkan. Pengarang kitabmu, dengarkan saya, dengarkan. Pengarang kitabmu, dengar, wahai kitab Spanyol, dengarkan. Pengarang kitabmu mengatakan bahwa ada tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa, Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau Musa itu sama yang diceritakan kitabmu dengan Musa yang datang membawa kitab Taurat kepada Bani Israel, tunjukkan bahwa di dalam kitabnya Nabi Musa yang diutus kepada Bani Israel ada tertulis Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kau ini mau menjebak aku? Bukan menjebak. Bukan, kamu merasa dijebak. Kamu merasa terjebak. Agamamu yang menjebak kamu. Agamamu, kitabmu yang menjebak kamu. Kitabmu yang mengatakan ada tertulis di dalam Taurat bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau memang Taurat Musa menceritakan Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, tunjukkan di mana itu tertulis. Yang melanjutkan itu siapa? Si Yesaya, bukan si Musa lagi. Si Musa dia menceritakan tertulis di kitabnya Nabi Musa, Bung. Mana tunjukkan di mana di kitabnya Nabi Musa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga? Mana? Sabar kau cuma ya. Iya, saya akan sabar. Saya memang sabar. Tujuan saya mengedukasi, minta pertanggungjawaban dari Kristen. Silakan. Di Lukas 24 ayat 46 itu kan tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana?
Itu loh. Kejadian 3:15. Kejadian 3. Emangnya di situ ada kata Mesias harus menderita? Sabar dulu kau. Ayo, putar kepala. Coba. Lucunya lagi Musa diteruskan oleh Yesaya. Yang meneruskan Musa itu siapa? Yosua. Kok Yesaya? Ayo. Tuhannya Islam sama Tuhannya Israel sama ya? Ya sama. Halo. Pasti Tuhan kami satu. Kenapa di zaman Nabi Nuh Allahmu itu salah tulis, salah ngomong bahwa ada anaknya Nuh mati? Ya, sekarang kamu pakai tolak ukurnya apa? Kenapa Kamu pakai tolak ukur apa penilaian Quran? Kamu pakai tolak ukurnya apa? Menulis bahwa anaknya Nabi Nuh ada yang mati. Sekarang kamu pakai tolak ukur apa untuk menilai Quran? Kau bilang sama toh? Iya, saya tanya, kamu tolak ukurnya apa menilai Quran? Nabi Saya tanya dulu. Kau bilang ada yang mati. Saudara, saya tanya, saudara, kamu jawab menilai Al-Quran pertanyaanku. dengan apa? Kamu membandingkan cerita yang ada pewahyuannya di Itu Al-Quran namanya dengan alamu cerita di mana? pikun. Ala SWT pikun bukan tidak sama alamu. Turunkan. Iya, jangan Host, bikin gitu. turunkan. Dia mau kau nanti. Hujan. Turunkan. Mau hujan. Turunkan penyembah mantan mayat ini, turunkan. Host, penyembah mantan mayat ini turunkan. Tuhannya disunat pada hari ke-8. Turunkan. Kalian itu Orang rusak. Sekarang tugasmu selesaikan. Ngaku-ngaku kitabnya agama kami, saudara kami tak bisa bertanggung jawabkan. Kok lari juga? Kenapa dia turun, host? Terpental bang. Boleh kirim permintaan lagi? Ini si penghujat lagi. Bang, sebuah nama. Dia bawa-bawa Nabi Nuh berdasarkan kitab Bible. Cerita Bible soal banjir Nuh aja ngawur kok. Dikatakan bahwa semua makhluk hidup itu mati kecuali yang ada pada Nuh. Kejadian 7 ayat 21 ya. Semua yang ada di bumi itu mati kecuali yang ada di kapalnya Nuh. Nah sekarang kalau memang semua yang ada di dunia ini mati, terus di Indonesia kok ada bekicot sekarang? Dari mana asalnya bekicot itu? Migrasi dari Irak gitu. Dari Irak berjalan di padang pasir, nyelam ke laut, naik lagi gitu. Sampai ke Indonesia. Oh tak mikir dong. Jadi jangan gara-gara kitabmu menceritakan beda, lalu kamu adu dengan Quran. Tidak bisa seperti itu. Kitab suci tidak bisa diadu dengan kitab suci. Karena kalau sudah bicara kitab suci itu berbicara iman. Yang kamu imani seperti itu, yang saya imani seperti ini. Nah, toh kalau tetap mau diadu, maka harus ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Contoh soal Nabi Nuh, bagaimana kata para arkeolog? Menurut arkeolog, banjir Nuh tidak melanda seluruh dunia. Demikian juga yang dikatakan Quran, yang kena dampak banjir Nuh hanya kaumnya Nuh. Nah, kemudian bisa kita uji. Kalau memang banjirnya Nuh merata ke seluruh dunia, bagaimana di Indonesia itu ada bekicot? Ya, tahu bekicot kan? Kiong. Nah, bekicot batang pisang. Nah, itu gimana? Ada bisa seperti itu? Ada kanguru loncat-loncat dari Irak ke Australia gitu. Nah itu aja udah nggak betul itu kisah itu. Mana ini Oten nih yang lain? Monggo naik. Kok jadi bekicot ini? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuaku. Masya Allah. Jadi tadi kita anggap beliau kabur ya. Kita anggap beliau kabur karena beliau tidak mampu menunjukkan bukti kalau
Taurat yang dimaksud itu adalah Tauratnya Nabi Musa. Karena di dalam kitabnya Taurat, di Tauratnya teman-teman, ya, kitab yang dianggap sebagai kitab Taurat oleh saudara-saudara kita Yahudi, itu tidak ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tidak ada. Berarti kitabnya mereka ini ya mengarang-arang, hanya menduga-duga, sebagaimana yang Al-Quran sebutkan di Al-Baqarah, ya, jelas sekali bahwasanya mereka hanya menduga-duga. Padahal yang mereka tuliskan itu ya hasil daripada angan-angan mereka. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran katakan dalam surah Al-Baqarah bahwasanya wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang kena terhadap Lukas, karena dia hanya berangan-angan tentang hukum Taurat, tentang kitab Taurat, bagaimana dia mengatakan Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata di dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam itu tidak ada tertulis seperti itu. 1400 tahun silam Al-Quran sudah menarasikan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Saya kira begitu, sahabat, akhi, para guru, dilanjut dulu sebentar. Saya 5 menit, silakan. Iya, dia itu tadi malu ketika dia mengatakan bahwa Musa itu diteruskan oleh Yesaya. Wah, ini kan sangat ngawur. Berarti dia nggak ngerti Yesaya zaman kapan, Musa zaman kapan. Disapu rata sama dia. Padahal penerus Musa adalah Yosua. Makanya nanti setelah kita pulangan kitab Yosua jauh ya. Setelah itu baru nongol Yesaya. Kok bisa-bisanya Yesaya meneruskan Musa, ini gimana ceritanya gitu loh. Makanya dia langsung turun itu. Salah Itu ucap emang karena ini, tidak ya, tahu mungkin. Ketidaktahuan jadi salah ucap. Emang Lanjut itu lagi. kartu mati itu yang soal mana nubuatan Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga, itu kartu mati itu. Betul. Nggak bisa kemana, tinggal jujur. Oh iya, kalau yang ini memang kesalahan dari perjanjian baru. Cuma nggak apa-apa, masih banyak nubuat-nubuat yang lain. Kan harusnya gitu. Baru ntar dipotek-potekin satu-satu. Kan tinggal jujur loh. Tadi aku main ke ini, Satsuki, main ke Tritung Bule di kandang Muslim, tapi kandang Muslim. Pas aku kasih pertanyaan. Oh iya, saya nengok itu. Iya. Iya, saya ada di bawah itu. Pada ketawa ini Muslim yang luar negeri, baru tahu ternyata ya di sorganya Kristen ada perkawinan. Pada ketawa Muslim yang luar negeri sana. Aduh. Orang saya nggak ngerti bahasanya, saya cuma nyimak bentar, saya turun. Wah, kalau pandai bahasa Inggris kulit semua. Oh habis, Sugi. Karena ya itu yang muslim luar negeri itu mereka santun. Si Tritung itu kurang ajar gitu loh. Kalau dapet yang santun tuh, seneng banget mereka tuh. Anu aja Bang Kores, kalau sama konten luar negeri itu kan orangnya orang berpikir ya, bawa aja ke masalah penciptaan, selesai itu. Mereka jujur itu, masalah ilmu pengetahuan mereka gak akan menolak itu. Beda dengan oten Indonesia itu, modal imani doang. Coba dibawa ke masalah penciptaan. Apakah kualitasnya sama nggak dengan oten Indonesia itu? Enggak, kalau di roomnya Tritung luar negeri itu, Satsuki, mereka tuh nggak mau bahas Biblos, nggak mau sama sekali. Jadi apa yang mau dibahas? Ya harus nanyanya Islam terus. Jadi kalau misalnya Islam sekali ngebalikin ke Biblos, ya udah diturunin.
Gitu caranya mereka itu. Makanya lihat DCP ketika debat dua arah tentang di Islam dan di Biblos itu. Itu kan CP apa gagap-gagap dia. Karena mereka apa ya, nggak paham di Biblos ya, nggak paham. Oh, berarti mereka takut ya kalau Biblos dibahas ya? Oh, takut banget, gampang sakit hatinya. Yang waktu ini sih siapa tuh, Ahmad X Muslim di tempatnya Agatha kan, apa Sakuk naik, woi, see Revelation 19 verse 7 sama kayak tadi bawaannya. Are you ready to become Jesus husband? He insult Jesus gitu. Apa dia menghina Yesus, dia menghina Yesus. Turunkan. Pada panik roomnya Agatha. Waduh. Loh kok Kores bisa ngebubukin Ahmad X Muslim ya? Elah. Perkara bahasa doang. Orang di situ memang tertulis seperti itu. Iya, Yesus itu kayak akan gitu. menjadi mempelai laki-laki. Ternyata di Roma 7 nomor 4 juga aku cek itu di sana tuh ini loh, akan kawin dengan Yesus gitu dibilangnya. Cuma kalau di bahasa Indonesia tuh nggak diliatin, Satsugi. Nih ya, ini aku kasih lihat ya, Roma 7 nomor 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah kan di situ nggak dilatin kan? Nah, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another to him. Dibilangin kawin sama Yesus. Roma 7 nomor 4 tuh. Parah, Pak. Makin diulik-ulik makin kebuka. Wah, surganya Kristen ada kawin. Roma 7. Jadi ya kembali lagi, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Tuhan yang berhala adalah Tuhan yang mengawini ciptaannya sendiri. Gitu kawan-kawan ya. Ya. Ya buat nonton yang mau naik, Bang Kores, guru-guru semua, sambil kita nunggu ini teman-teman OTN, ini kan belum ada. Gimana kalau kita mendoakan keluarga kita yang ada di Palestina seperti itu? Oh iya, benar Ikhwan ya. Jadi sekarang lagi ini ya, aku updatein dulu. Jadi ini lagi hari-hari retaliation. Retaliation itu balasan serangan balasan ya. Dari pihak Israel ke Gaza, total korban insya Allah syahid itu udah mencapai 1.500-an jiwa ya, gitu Ikhwan. Jadi mari kita doakan ya Allah, semoga siapa Satsugi dong, ayo, atau Ustaz Alif dong. Ustaz Alif aja. Iya. Cik, bentar, aku kalau belum siap, bentar. Lagi ini. Apa gimana? Doakan saudara-saudara kita, Iwan kita yang di Palestina ya? Iya. Baik. Terima kasih. Ya, mari kita doakan sejenak ya, saudara-saudara kita. Kita langsung aja dengan kalimat doa. Nanti kita tutup dengan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, khususan al mujahidin fil Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma salimna wal muslimin wa kul mujahidin fi kulli makan khususan fil Palestin. Rabbana afrig aina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati surati Safiyah khususan para syuhada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. Tuh, Lontong disambut. Halo, selamat malam Bang Lontong. Halo, selamat malam teman-teman muslim. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Abang Lontong. Ya, terima kasih udah dikasih naik ya. Ada yang Iya, mau disampaikan? Iya, saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan ya tadi ya. Suara saya bisa jelas ya? Jelas banget Bang Lontong. Iya, oke. Jadi yang pertama ada 3 poin ya. Saya minta waktu ya. Yang 3 poin yang saya catat itu tentang tai lembu. Yang kedua tentang Roma 7 ayat 4. Yang ketiga tadi Bang Zuma tanya tentang di Taurat ya, tentang hari ketiga ya. Iya, jadi saya boleh tanggapi ya. Saya respon. Boleh Bang. Oke. Iya. Jadi saya mau sebetulnya saya mau cari teman ya. Jadi saya sarankan kalau menerjemahkan atau menginterpretasikan ya, menafsirkan Alkitab itu jangan buru-buru ya. Contohnya di Keluaran 29 ayat 14 ya. Itu teman-teman muslim bisa bahasa aslinya apa? Bisa ditampilkan di situ di layar? Bang Gores. Ya. Anda bisa baca aslinya ya Bang? Keluaran 29 ya. Itu kan ayat 14 ya, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya kan? Ya. Jadi kita harus baca ya itu pasal 29 ini secara keseluruhan ya. Itu topiknya adalah Harun ya dan anaknya itu dikuduskan menjadi imam ya. Jadi di situ saya kasih singkatnya saja ya. Di situ ada 3 persembahan, 3 korban di situ ya. Ada lembu dan 2 domba ya. Jadi yang dimaksud di pasal 29 ayat ke-14 ya, kalau kita baca ya, itu urutannya itu sudah jelas bahwa lembu itu harus disembelih ya, darahnya itu dioleskan di tanduk ya dan di mesbah ya, karena dalam tabernakel Musa itu mesbah bakaran itu ada di pelataran ya, jadi disitulah disembelih lembu muda itu ya, dan Tuhan itu sudah menginstruksikan ya bahwa
tahapan-tahapannya itu begini, ya. Jadi ada darah yang disembelih, dioleskan di situ, kemudian bagian-bagian dalamnya itu dibakar. Tetapi, nah di ayat 14 disebutkan tetapi. Jadi teman-teman Muslim jangan salah nangkep. Kata tetapi ini, ya artinya itu berlawanan. Jadi semua yang dipersembahkan darah dan korban bakaran itu ada di dalam kemah, ya pelataran. Tetapi kotorannya itu harus dikeluarkan, ya dikeluarkan dan dibakar di sana karena kotorannya itu najis. Ya, jadi jangan diartikan bahwa tai lembu itu sebagai korban penebus dosa. Itu penafsiran yang sangat luar biasa. Ya, melenceng, ya. Jadi yang inilah korban penghapus dosa itu adalah untuk lembunya, ya. 2 domba yang berikutnya itu adalah untuk korban bakaran. Ya, ini korban penghapus dosa. Gitu loh. Gini Bang Lontong. Setahu aku kalau kita beli lembu, ya nggak sama tainya orang jual itu. Beli lembunya doang, nggak mungkin dia include tai. Ya kalau lembunya masih hidup baru dia bisa bertahi gitu. Dan konyol sekali gitu. Konyol sekali tiba-tiba kamu nuduh seperti itu. Padahal jelas-jelas di ayatnya itu artinya kita harus nunggu lembunya bertahi, baru tainya itu kita bakarin gitu. Bayangin harus nunggu lembunya bertahi. Ini gimana sih? Kalau lembu dikorbankan bisa aja ada tai di dalamnya. Loh, maksudnya begitu. Itu mesti dipisahkan. Ya bisa Bang. Sejak kapan kita potong lembu ada tainya? Jadi biar aja teman-teman baca dan pikirkan dulu ya. Itu di situ kuncinya adalah tetapi. Gini loh. Sedikit Bang Lontong, saya tanggapin Bang Lontong. Ya. Bang Lontong, saya tanggapi. Kalau kita baca dari ayat 12, itu kan fungsi-fungsinya sudah disebutkan di situ. Ya. Fungsi darah untuk melumuri misbah, ya kan? Ya. Lemak, ya kan? Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakar di atas misbah. Jadi fungsinya lemak dibakar di atas misbah, fungsinya darah dilumurkan di misbah, ya kan? Di ayat 14-nya, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi korban penghapus dosa apa? Kulit dan kotoran yang dibakar. Iya, dagingnya juga. Gini. Begitu ayatnya kok. Saya sudah jelaskan, ya. Saya sudah jelaskan mengenai konteks di pasal ini, ya. Enggak mungkin Tuhan, Anda percaya kepada Taurat, ya kan? Nah, buku Keluaran ini adalah bagian dari Taurat Musa, ya. Tidak mungkin Tuhan membedakan, ya, yang dipersembahkan darahnya dan itunya di dalam perkemahan, ya. Kemudian yang penghapus dosa itu adalah tai yang di luar perkemahan. Enggak. Tuhan Yesus ini adalah tipologi, simbol. Oke, saya jelaskan. Yesus itu dikorbankan, disalib, itu apa hubungannya dengan Yesus ini, Bang? Enggak ada. Mungkin apa Yesus juga tainya mau dipisahin. inilah Kristen pandai-pandaian. Waktu disalibkan tainya juga dipisah. Gak ada hubungannya, Bang. Jangan Anda tumpuk-tumpuk agama orang Yahudi dengan agama kalian. Beda lah. Iya. Gak ada hubungannya. Tadi Guru dikit ya. Lontong sayur gini. Kalau lu pengen yang seperti yang lu mau, itulah korban penghapus dosa. Di terjemahan terbaru lu pindah ke 13. Lu pindah ke situ. Baru sesuai yang lu mau gitu ya. Iya. Oke, saya nggak mau berdebat lah ya. Oke, saya nggak mau berdebat. Silakan Guru Nah. Jadi itu pemahaman saya ya. Anda boleh saja ya menginterpretasikan menurut kacamata Anda. Ya, saya itu hak Anda ya. Tetapi gini. perlu Anda tahu bahwa di sini ada 3 persembahan ya, korban itu. Termasuk tidak kotoran sapi itu sebagai persembahan. Kan ada tetapinya. Saya tanya dulu, termasuk tidak tai sapi ini sebagai korban penghapus dosa? Termasuk tidak? Oh tidak, justru dia dikeluarkan dari kemah itu. Loh. Ini nih. Loh. Tetapi. Ya, apa artinya tetapi? Akan tetapi, melainkan daging lembu jantan itu
kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Iya, dikeluarkan, itu najis. Ya, oke. Jadi jangan Itulah pakai korban pemikiran Anda penghapus dosa. Loh, itu penghapus dosa itu adalah bagian dari keseluruhan itu, lembu itu. Ya termasuk ini kulitnya, kotorannya. Oke. Termasuk. Ya. Terserah. Coba gini, Yang bentar Anda Bang Lontong. Itu kan ada tanda koma itu. Koma itu kan kata Daging. dari dan. Daging. Bentar lagi. Koma itu kan bisa diartikan dan tuh kan. Tetapi daging lembu jantan itu dan kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi keseluruhan. Penghapus dosa itu adalah lembunya, bukan tainya. Nah ini dagingnya. Oke. Jadi tolong Ini trinitas ini. Dagingnya, kulitnya, kotorannya. Haruslah kau terserah bakar. Anda mau mentafsirkan Sekarang apa? Begini, Saudara Lontong. Saya pingin tahu dari saudara. Apakah termasuk daging yang harus dibakar di sini? Iya. Kalau sudah dibilang tetapi bakarlah di luar, berarti itu adalah suatu kotor, najis. Ini dagingnya, daging lembu jantan itu. Termasuk tidak dagingnya di sini yang harus dibakar? Termasuk. Termasuk berarti daging, kulit dan kotorannya tiga-tiganya harus dibakar, 1 dalam 3, betul itu? Nah, itu adalah tipologi. Sebentar dulu. Ya. Itu adalah tipologi. Tipologi. Ya, Kristen, pandai-pandaian. Kita nggak perlu berdebat ya. Itu pemahaman saya. Nah, sekarang Roma 7 ayat 4. Boleh? Tadi Anda mau ngapain ini? Maksud Anda ini mau menjelaskan tapi sesuatu yang tidak jelas? Saya ingin menanggapi. Tanggapan Anda apa? Apa tanggapan Anda terhadap ini? Hanya prinsip pribadi? Enggak, tai lembu Tipu itu lagi. ada tetapi. Ini Ya, tipu lagi dikeluarkan. maksudnya? Iya. Tipu lagi? Oke. Anda mau tipu lagi gitu? Udah jelas-jelas di sini ditipu lagi. Kita nggak usah berdebat ya. Itulah tanggapan saya. Oke. Kita hargai Sekarang, tanggapan saudara meskipun Roma tidak 7 sesuai ayat dengan 4. dalil. Silakan. Ya. Roma 7 ayat 4. Tadi siapa? Bang siapa? Kores, yang bawa Kores. Bang Kores ya. Iya, coba tolong. Tadi apa lagi tuh? Roma 7 ayat 4. Bang Kores. Mana Bang Kores ini? Itu dalam versi King James, di situ ada kata merit. Yang versi King James. Oh ya. Roma Ini 7 ayat 4. doktrin Paulus ini, doktrin. Oke. Jadi masalahnya apa itu? Anda tuduh Yesus kawin? Iya, di Maksudnya sorga. apa itu? Nanti di sorga kalian itu akan menjadi istri Yesus. Mana di ayat ini? Di Roma 7 itu mana di sorga? Disebutkan di sorga Oh, di iya. mana? Jadi di sini dikatakan begini. Kita ke Roma ya, Roma 7 nomor 3 dulu, kawanku. Be married to another. Itu ya, oh iya, married. Mana dia Roma? Roma keluarlah. Roma, emang kenapa sih bukannya itu apa ya? Tujuan akhir Kristen ya? Shall be married. Nah ini kan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Alhamdulillah. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Theos, kan gitu? Nah ini kalau kita mana di surga? Mana yang di surga? Ya, kalau ada yang kawin dengan Yesus nggak sekarang? Jadi jangan asal itu bilang di surga, Bang. Ya. Lah terus dia ini kawinnya di mana kalau gitu? Oke, saya jelasin ya, saya jelasin dulu ya. That you may be married to another to him. Tuh, kawin sama Yesus. Ya. Betul. Tetapi Anda harus tahu bahasa yang Paulus gunakan di sini. Sekarang saya mau tanya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kenapa tidak dibesarkan ini, host? Bisakah orang mati kawin lagi? Saya mau tanya sama saudara-saudara. Lah kan nanti bangkit.
Ah, itu Anda Gimana sih? menginterpretasikan jauh sekali, imajinasinya terlalu jauh. Wahyu 19 nomor 7 loh. Aduh, Oke. kamu ini kok Oke. bohong-bohong. Kalian itu Saya ujung-ujungnya jelaskan. kawin dengan Yesus. Wahyu, Saya lihat jelaskan, ini. Ya. Nih, Yang Wahyu 19 dimaksud- nomor 7. Marilah Ya. kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapa nanti yang dikawini anak domba ini? Ya Roma 7 nomor 4. That you may be married to another to him. Bohong-bohong mah gua. Oke, sekarang begini, Bang Kores ya. Oke. Baik, jangan culik Saya gurunda mau- dong. Saya mau ceritain ya, ini di Roma 7 ini ya. Ya, Jadi perkawinan yang dimaksud di sini ya itu adalah tipologi ya. Jadi Paulus ingin menjelaskan ya bahwa seorang suami itu berkuasa atas istrinya. Sip. Ya, suami berkuasa atas istrinya selama suami itu masih hidup. Ya, ini yang realitas yang sekarang itu begitu menurut hukum. Ya, oke. Nah, kemudian Paulus itu berganti menjadi alam di ranah spiritual, rohani. Jadi dia mengatakan bahwa ada dua dimensi, ya, bahwa apa? Manusia lama kita itu harus mati. Tipu lagi. Dan manusia baru kita itu harus menikah dengan Yesus. Itu adalah spiritual reality. Tipu lagi kan? Jadi kalau di yang ayat keempat tadi dibilang bahwa kamu mati bagi hukum Taurat, siapa yang mati? Kalau sudah mati mana bisa kawin lagi? Coba pakai logika aja. Paulus tidak berbicara tentang realitas bahwa kita ini mati. Kalau gitu Paulus ngomong sama mayat ini kan, ngomong di kuburan gitu kan maksud lu? Enggak, dia ngomong sama orang kalau gitu. Sebentar. Kalau gitu ya udah. Perhatikan ayat keempat. Supaya apa? Apa yang supaya diperhatikan? berbuah bagi Allah. Iya. Apa berbuah? Melahirkan. Berbuah bagi Allah itu buah-buah roh. Loh, Maria itu berbuah bagi Allah. Apa ya? Apalagi tuh. Jadi gini loh, selama manusia lama itu masih hidup, ya, manusia lama itu masih hidup, maka kita akan mati. Buahnya adalah kematian. Coba dilihat di di ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima coba lihat ini. Nih. Ya. Perkawinan kita dengan Kristus. Tuh, lihat ayatnya apa aja. Tuh. Oh, ayatnya apa aja ini perkawinan kita dengan Kristus? Bro Korek, tolong jangan lari kemana-mana ya. Enggak, Kita itu banyak bicara banget. tentang- Ada Lukas 19:10, Filipi 2:5-7, Zekaria 3:8, Matius 20:28, 1 Timotius 2:5-6, Efesus 5:2-5-30, Wahyu 2:1-2. Banyak banget lu tuh ujung-ujungnya akan kawin sama Yesus, terimalah keadaan. Tuh. Christian figuratively married to Christ, Romans 7 nomor 4. Gereja itu adalah mempelai wanita, betul. Tapi itu adalah simbol. Gereja lagi yang jadi mempelai. Apaan ini? Oke, tipu lagi. Ya. Jadi bahwa Paulus itu tadi tidak berbicara tentang realitas, tetapi dia bicara tentang alam rohani. Bahwa harus di alam rohani kalian akan kawin, akan kawin di alam rohani dengan Yesus. Apa susahnya sih? Di alam rohani. Ya, berarti jadi mempelai wanita ente. Sudah siap. Oke. Gas dulu nak. Oke, sekarang mengenai 3 hari ya. Sudah siap ente. Tadi Bang Juma minta ini ya. Dua materi Anda gagal. Satu lagi. Jangan sampai gagal lagi nih. Lanjut. Yang bilang gagal. Loh, apa? Yang pertama tadi apa? Anda berhasil. Anda hanya mengatakan tipologi itu pendapat saya, itu pendapat saya, iya kan? Itu pendapat saya. Sekarang apa lagi nih? Anda menjadi mempelai wanita, apa lagi yang Anda katakan? Itu tipologi. Itu berbicara mengenai alam rohani. Dia mau jawab Lukas itu ahli. Ya tapi yang 2 tadi ini sudah gagal dia.
nggak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain. Pada Nah hadis sekarang ketiga, saya berharap yang ketiga ini jangan sampai gagal. Bang Zuma, saya nggak mau berdebat dengan Anda ya. Bentar, Iya, tapi jangan juga Anda memperbodohi diri Anda, kebangetan. Jangan terlalu memperbodoh diri, Bang. Kita tidak berdebat, tapi jangan memperbodohi diri sendiri. Dua hal ini apa yang Anda bisa sajikan? Tidak ada. Habis dia ngomong yang ketiga dia turun Gurunda. Lelucon Anda ini apa? Coba saya akan ada tiga hal. Apa? Dua sudah gagal. Apalagi yang satu? Coba. Oke, bisa saya jawab ya? Saya nggak bisa Sebelum Anda jawab, Bang Lontong, sebelum Anda jawab, saya kasih contoh dulu. Ya, saya kasih contoh. Ini yang kita bicarakan adalah tulisan. Karena di situ dikatakan ada tertulis demikian. Ya, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini saya kasih contoh. Iblis berkata kepada Yesus di dalam Matius 4 ayat 6. Ya, ada tertulis, malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Nah, yang kita cari adalah tulisan. Contoh sudah saya kasih, silahkan Anda cari tulisan yang semacam itu. Lukas 24 dan 46 di kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Silakan, monggo. Oke. Ya. Jadi tadi diminta dari Taurat ya. Kita tahu bahwa Musa menulis 5 buku Taurat ya. Ya. Itu teman-teman bisa terima itu 5 buku? Ya. Oke, ya. Jadi kita buka sekarang di Imamat 23. Imamat 23 ayat berapa? Sebentar ya. Ayat yang kelima mungkin coba. Ayat yang kelima. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Kok nggak nyambung? Mirip tidak? Ini saya mau jelaskan. Tolong Bapak itu dulu ya. Itu ayatnya. Jadi pertama, Paskah itu bulan yang pertama tanggal 14. Kemudian pasal ayat yang ke-6 coba. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, hari raya roti tidak beragi. Betul? Ya. Sekarang tanggal 16 di sini di Imamat 23 ini tidak spesifik ya, tapi kita bisa melihat dari sejarah histori. Coba di ensiklopedia. Jewish Encyclopedia. Saya udah ngasih contoh kok Anda belum paham juga ya. Coba sebentar, Anda buka, bentar biar Anda paham deh. Anda buka. Ya, saya bentar. Ini contoh ini. Ini kalau Anda nggak lihat contoh Anda nggak paham juga ini. Ya, Matius 4 ayat 6 coba dibuka. Matius 4 ayat 6 coba buka. Biar Anda paham. Iya, bacain aja, Pak. Bacain aja. Matius 4 ayat 6. Iya, bacain aja. Ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Anda cek dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sama isinya. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita minta tulisan, Pak. Anda tahu enggak arti tertulis? Saya tahu, arti Pak. tertulis? Saya tahu, Pak. Apa? Iya. Tertulis Apa? itu berarti memang Bapak mau itu letter lux ya, itu literal ya, huruf-hurufnya itu ada di iya, situ kan, Pak? Karena tertulis itu, Pak, sudah ditulis, tersurat atau termaktub, bukan tersirat. Nah, yang Anda ingin tunjukkan di dalam Imamat 23 ayat 5 ayat 6 ini tersirat, bukan tersurat. Saya ingin yang tersurat, termaktub, tertulis. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Bisa kalau nggak ada, Pak? gagal. Bisa saya jawab, Pak? Silakan. Ya, saya teruskan ya. Oke. Jadi yang saya tadi bacakan dari Imamat 23 ayat 5 dan 6 itu, tanggal 14 Paskah, tanggal 15 roti tidak beragi, tanggal 16-nya itu adalah buah sulung. Buah sulung itu adalah kebangkitan. Tipu lagi. Di mana di situ ada kata-kata Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Mirip Pada atau hari tidak? yang ketiga dia bangkit, itu adalah buah sulung. Jadi sudah jelas 14, 15, 16 itu pada hari yang ketiga dia bangkit. Aduh, sudah dibilang Tanggal 16 dia tersurat, bangkit. Bapak, Pak, tersurat. kalau mau cari kata-kata sendiri silahkan Bapak cari. Tetapi kita tidak begitu. Ada Kita orang tertulis Kristen, katanya kita Pak. percaya. Pak, Tanggal pengarang kitab saudara telah melakukan kebohongan. Itu 3 hari. Karena dia mengatakan ada tertulis tapi tidak ada Jadi- tertulis. Itu apa namanya? Pembohong, boleh- penipu, pendusta, penyesat. Jangan menghakimi iman orang lain. Oh, itu fakta, tersurat katanya. Ada tertulis. Saya menanggapi. Saya Ada tertulis menanggapi- nggak? Jujur dulu. Udah Pak dikasih Lontong, contoh, nggak paham saudara juga. Lontong, ada tertulis nggak begitu di kitab Taurat? Oke. Ya, kata-katanya tidak ada. Tidak ada tertulis, bukan kata-katanya tidak ada. Jangan kebohongan Anda anggap sebagai sebuah kebenaran dengan melakukan kebohongan. Pertanyaan saya, ada tidak tertulis di kitab Taurat? 14, 15 dan 16. Ada tidak tertulis di kitab Tauratnya Nabi Musa orang Yahudi? Menurut Ya, kitabnya supaya- orang Kristen, ada tertulis di kitabnya orang Yahudi, Mesias bangkit pada hari ketiga. Ada nggak tertulis? Tadi kan diminta dari Taurat. Saya baca dari Imam. Iya, saya tanya, ada nggak tertulis di kitab Taurat? Ya. Itu tertulis tanggal 14. Mana tertulis? Mana tertulis Mesias akan bangkit? Ya. Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, tertulis di mana? Iya, itu tanggal 16 itu buah sulung, Pak. Tidak ada di ketangan tanggal 16, tanggal 15, tanggal 17 Agustus tahun 45. Tidak ada. Jangan ngarang. Jangan pakai jurus Paulus di sini. Kitab Anda mengatakan ada tertulis di kitabnya Yahudi. Mana tertulis? Ada nggak? Imamat kan itu Taurat, Pak. Kitab Saya tahu, justru itu saya minta. Ada nggak tertulis? ada tertulis tanggal 14. Mana coba? 15, Di dan 16. data nomor berapa tertulis? Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, dalam kurung bohong. Mana? Yesus itu adalah anak domba Allah, Pak. Anda katakan lagi anak Maria sebagai anak binatang. Anda belajar dari mana? Iya, jadi itu aja ya. Saya Ya jaga lagi. Gak ada harapan. Coba-coba perwakilan Kristen yang sedikit berisi lah. Jangan cuma modal bicara. ya, bahwa nubuatan Yesus 1500 tahun itu sudah digenapi. Ya mana nubuatan mana tertulis? Gak ada. Tanggal 14, Gak ada tanggal 15, tertulis. tanggal 16. Kalau ada tertulis seperti itu, imam-imam Yahudi, mahkamah agama tidak melakukan kebohongan demi untuk membunuh Yesus. Kalau ada Oke, tertulis. salam semua ya. Tapi Oke, tidak salam ada semua. tertulis, Ya, gagal, kasihan. Coba yang mewakili Kristen yang sedikit berilmu lah, jangan yang tipu-tipu kayak begini. Kasihan kan? Ya kan? Kasihan kan? Kasihan. Mau menipu tapi nggak bisa, nggak bisa. Anda nggak bisa. Karena kita lebih Saya memahami. kasih contoh. Sudah dikasih Nggak paham contoh. juga. Matius 4 nomor 6 ada tertulis. Ternyata betul. Di Mazmur 91 ada tertulis. Si Lukas ikut-ikutan, ada tertulis. Di mana? Di Tauratnya Musa. Begitu dicari tidak ada. Berarti bohong. Berarti benar Al-Quran. Al-Quran berarti benar. Dengan mengatakan bahwasanya sebagian di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengerti Al-Quranul Karim, kecuali hanya berangan-angan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Demikian. Tepuk tangan penonton. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi itu tadi Ustaz Sugi berarti masih beneran iblis ya? Kalau iblis bilang ada, ketika dia bilang mengutip iblis berkata di Matius 4 ayat 6 itu nomor 6 ada tertulis, buktinya ada kalau iblis. Tapi malah yang catatan Lukas itu malah nggak ada. Nah itu dipertanyakan. Iya. Serigala puas. Al-Baqarah 78 jadinya. Iya. Iya, Al-Baqarah 78. Masya Allah. Mereka berangan-angan tentang hukum, tentang kitab Taurat, tapi ternyata angan-angannya itu ya sebatas angan-angan. Ini gagah-gagahan. Saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama terkait dengan tai sapi. Yang kedua
terkait dengan jadi mempelai wanita di surga. Mempelai. Yang ketiga terkait dengan Mesias bangkit. Ada ketiga di Taurat. Ternyata nihil. Hanya song memalukan. Mungkin naik untuk belajar mempermalukan diri mungkin. Ya. Selamat bergabung, selamat malam si Guy atau gimana disebutnya? Malam Kak Ros. Assalamualaikum. Malah disambut ngorok harus. Assalamualaikum Kang Yonat. Assalamualaikum Gurunda, Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nimba ilmu, soalnya di room sendiri susah cari otan. Siapa yang mau naik ke tempatmu, Dek? Iya, saya kangen juga sama Gurunda Juma nih. Soalnya suaranya itu bikin adem. Sama-sama. Kita juga kangen ini. Masya Allah. Masya Allah. Iya betul. Siang ditunggu, dicari-cari nggak ada suaranya. Halo, selamat malam Centong Kayu. Centong Kayu. Tidur kayaknya orangnya nih. Lontong kayu, lontong kayu, lontong kayu. Wis, keren. Kang Yonat tadi ketemu Mikana lagi. Sampai gemeteran dia. Sampai gemeteran. Masih mau datang lagi dia. Masih mau datang besok. Masih mau datang besok. Itu banyak saksinya kabur dia. Kabur tadi dia. Kabur Gurunda, Mikana mah nggak ada isi. Bahasa apa dia? Bahas Wahyu 3:14. Yesus adalah ciptaan. Oh Terus iya, dia bilang, kalau bukan ciptaan bukan manusia. iya, tapi Faktanya Gurunda dia dia ini ya, asumsinya gini, tes ketisios, tes itu adalah sumber. Saya tanya, mana ada bahasa Yunani sumber itu tes? Tes itu definitif artikel. Kalau dalam bahasa Inggris bukan sumber. Coba lihat Bible interlinearnya, ternyata di dalam Bible interlinear juga sama. Beginning of the creation of the God. Yesus itu adalah awal mula dari ciptaan Allah. Kenapa kamu sembah Mikana? Itu dia ciptaan. Akhirnya lari kemana-mana, kabur deh Runda. Lagi-lagi mempertontonkan dirinya sebagai antikristus. Kalau di TB2 versi revisi itu Bang Yonatan ya, memang sekarang diubah dari ciptaan itu diubah ke sumber memang Bang Yonatan. Yang versi terbaru itu. Namanya juga terjemahan. Mohon maaf ya para arsatid, para Gurunda. Justru saya memiliki pandangan lain sebetulnya kalau di dalam perspektif iman Islam saya. Itu al-amin di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau menurut iman Islam ya, tapi kalau ketika kita berdebat ya kita ke Yesus ininya. Al-amin ini kan gelar untuk Nabi Muhammad kan? Iya enggak Ustaz? Iya, tapi kalau berdebat kita ya nggak apa-apa juga sih, Yesus dapat gelar amin juga nggak masalah kan. Oh iya, maksudnya kalau Nabi Isa ya, Iya, karena memang Rasulullah sendiri menyampaikan dalam beberapa hadisnya itu beliau itu ada kedekatan, ada kemiripan.
ada kedekatan dengan Nabi Isa. Nggak masalah sebenarnya. Oh, para nabi memang amanah. Bahkan salah satu dari sifat para nabi, para rasul, sidik amanah. Amanah itu kan amin juga. Jamaknya amanah. Iya, dapat dipercaya. Ada oten di bawah, nggak ada lagi. Belum ada coba. Ini coba saya ini. Sama aja berarti tadi juga di Bunda blokir begitu. Di tampil pakai Wahyu 3 gemeteran udah. Oh maaf saya belum mempelajari itu. Pokoknya Nyerah dia. dari seminggu ini aku nggak bosen-bosen Wahyu 3:14. Tujuannya agar ini terpatri di alam bawah sadar mereka gitu. Aku nggak bosen-bosen itu. Sebetulnya bosen sih, cuma tak paksain aja biar terbrainwash. Iya, betul. Loh, menyampaikan kebenaran ucapan Yesus itu kan tinta merah katanya. Jangan disanggah dong. Ya, selamat malam Dul Langit. Halo Dul Langit, bisa dibuka mikrofonnya? Selamat malam Dul Langit. Gak ada suaranya ya? Dul Langit dibuka mikrofonnya. Masya Allah. Dul Langit. Makasih Bang Karli Siregar. Dul Langit, apa kabar? Dul Langit, Ayah, tidur kali dia. turun. Ya buat teman-teman yang di bawah, oten-oten yang mau naik, ada yang mau ditanyakan atau ingin ditanyakan, silakan naik. Silakan request. Kak Ros, Mikana mana? Panggil lagi di sini, biar kita lurusin rambutnya. Ini kok lama-lama begini terus, nggak ada oten yang datang, saya lagi yang nanti bertamu di markas mereka ini lama-lama. Persis barusan tuh guru dari room sebelah itu naik mau meluruskan kata dia beberapa poin. Taunya ketampol sendiri. Sama bisa, mirip, cuman beda-beda ayat. Mereka membengkokkan. Betul. Dia sendiri malah nggak paham. Wah. Dari sekian banyak nggak ada oten yang request. Host. Belum ada saat ini Ustaz. Cuman saya tadi kalah. Belum ada yang berani tadi rata-rata. Cuman saya tadi kalahnya sama si Paul. Tipu lagi. Tipu lagi. PC King, Pipis King. Pak Bom mana mau dia kesini? Pak Bom. Lucu kemarin Gerunda, Ustaz Alif. Ustaz Sugi lihat nggak ya, Bang Ustaz Arif? Julius. Jadi si Torosoki itu tertawa dia. Hahaha, WK. Muslim semua kalah, sini Ustadz naik. Di mana Muhammad berada pada jalan yang lurus. Menurut Al-Quran, Yesus itulah jalan yang lurus. Wahahaha, saya naik kan ya. Iya. Torosoki,
Ayo sama saya. Ya sudah katanya. Kalau ada Muhammad jalan yang lurus, saya syahadat. Itu yang saya dengar kalau tidak salah. Oke ya, saya pegang kata-katamu. Buka Quran surat ke-36 ayat 1 sampai 4. Ada Quran enggak? Dia ada, dia pamer Quran tuh. Dia pamer Al-Quran ya. Hah? Pamer Quran dia Ustaz, jangan ada terjemahannya. Kata saya, baca Torosoki. Ya kamu yang baca lah, kamu pamer Quran buat apa kalau nggak dibaca? Kamu saja yang baca, persis Saifuddin Ibrahim tuh. Ya udah saya bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Inilah Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Muhammad, engkau ini adalah di antara para rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Ayo sahadat, terus oke. Oh dia merah mukanya, terus naikin yang lain. Saya kagugut lihat itu Ustaz Ali. Allahu Akbar. Torosoki itu juga pembohong loh. Iya. Masih sering buka komal dia. Sering. Ya itu sering. Masih sering ya. Ayatnya yang dipelintir itu saja. Ihdinas siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Yohanes 14 ayat ke-6. Yesus jelas jalan yang lurus. Dikasih tahu Quran surat Yasin, Quran surat ke-36 ayat 1 sampai 4, kaget dia. Yang berada pada jalan yang lurus ternyata Nabi Muhammad. Nabi Isa itu memang jalan yang lurus, tapi caranya menyembah Allah, ya kan? Az-Zukhruf ayat 64. Nah kalau nyembah Nabi Isa itu nyembah setan, jalannya setan itu Az-Zukhruf ayat 62. Gitu kalau saya sih, baca aja kalau nggak percaya. Tuh jalannya setan itu nyembah Nabi Isa itu. Gitu. Di Quran surat ke-60 Quran surat Az-Zukhruf ke-61 itu sebetulnya yang berfirman itu Allah. Inilah jalan yang lurus, itu maksudnya menyembah Allah itu adalah jalan yang lurus. Lalu lalu di ayat berikutnya baru Isa yang ngomong. Ya. Ya enggak? Betul. Makanya itu di 64 itu Isa mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Tuh. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Ya, inilah jalan yang lurus. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, Isa jalan yang lurus, tapi dengan cara nyembah Allah. Kalau nyembah Isa, itu jalannya setan. Az-Zukhruf ayat 62. Mana otennya ini? Nggak ada ya? Oten? Lagi pada tengkurap. Tengkurap semuanya. Bang Kores itu benar? Iya, dihapus dari live, gitu katanya. Apa sih ini Tritung nih marah-marah aja kerja, santai lah. Baru nyadar lagi aku kena kick. Gara-gara gak percaya dikawinin Yesus. Ayo pilih mana? Kalian dikawinkan dengan 72 bidadari atau Tuhan sendiri mengawini kalian? Ayo dong berpikir dong. Otak dipakai loh. Gimana sih? Masa kalian masuk surga ngeliat bapak kalian terlentang, paman kalian terlentang? Ayah, paman, kenapa kalian habis kawin? Susah. Kenapa terkapar-kapar begini katanya? Coba bayangin lu di surga ya, di surga. Dah masuk surga, mana suamiku yang kusembah? Apa ini? Pertanyaan apa yang kayak gitu coba? Oh, Kan kalau suamiku, sembahanku.
Islam kan enak ya. Di mana Allah, Tuhan yang kita sembah, kan gitu enak ya. Di mana suamiku yang kita sembah? Loh, coba dong dipikir dong, logikanya dipakai. Jangan emosi, memang begitu bacaannya. Bilang di raya, Bang Kores. Ya? Di rumah Jawa tadi kenapa nggak ada kawin di lainnya, Mary? Iya, karena kawin tuh apa ya? Kawin Yunaninya tuh apa ya? Aduh lupa. Prot. Enggak dong, prot itu Latin itu. Marriage. Gameo. Nah, dia itu pakai akar turunan katanya geomai gitu. Jadinya nggak ini dia. Nggak diterjemahin ke sana. Kores ngegerusuk. Oh, maaf. Kayak ada noise-nya. Tadinya mau nanya, yang waktu dia bukan istriku itu, yang waktu Oten mau ngebantah, begitu ditunjukin dia jadi suamiku. Di mana suamiku itu, di mana di PL itu kocak kemarin, langsung terdiam dia. Saya nomor 2 dong. Nggak pernah absen itu. Iya gitu. Itu kan Aderion, korbannya siapa ya? Ferguson, Aderion korban itu, Erben korban itu. Ketika mereka ngasih syubhat, Tuhan kalian tuh kalau mau punya anak harus ada istri dulu. Tuhan kami nggak begitu. Itulah kemahakuasaan Tuhan kami. Alah dusta, lu makan Hosea 2 nomor 2 tuh. Iya saya 4 lah yang pas. Iya, cuman kalau itu kan apa ya namanya, Tuhan, kalau yang Yesaya itu kan ini Satsugi masih apa ya, kalau aku bilang masih ngegombal gitu loh, masih ngegombal. Kalau Hosea 2 nomor 2 itu, dia bukan istriku itu. Iya, Tuhannya itu diselingkuhi. Gitu. Terus saking kesalnya diselingkuhi, sampai ngomong dia itu zinahnya di buah dadanya, kan Tuhan merepetnya kayak ini loh, kayak apa, kayak cowok lulus SMA gitu-gitulah. Gamos. Itu curhat itu bukan ini. Itu curhat. Iya itu Gurunda kan di situ curhatnya ini loh, apa pedih banget loh curhatnya kawan-kawan ya, lihat ya, ini Tuhannya loh. Makanya mereka suka sakit hati. Tuhan, kalau misalnya Kores sudah ngomong kayak gini ya, Tuhan kalian tuh 2 pikirannya. Kalau nggak zina kawin, itu aja 2 itu aja. zina kawin, itu aja pikirannya tuh. Mana dia ya Hosea ya. Nah ini ya kawan-kawan, lihat di sini ya. Nah ini untuk ngebantah, tapi udah nggak ada sih, udah mati itu karena counternya sakit gitu Ikhwan. Kalau kita udah kasih counter yang menyakitkan, mereka tuh udah nggak akan di situ lagi bahas ya, gitu. Oh ya, Bang Kores tunggu bentar, ini ada Bang Riko mau iklan sebentar. Silakan Bang Riko. Yo, yang mau beli hordeng motif tenggiri, sajadah motif tenggiri, silakan. Akhi Riko juaranya. Gas Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua saudara seiman dalam Islam. Saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan, sedang berjualan aneka cemilan Belitung. Ada empek sutra tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri,
ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada pletek cumi-cumi, ada stik cumi lada hitam. Yang berminat silakan follow dulu DM dan WA saya ada di bio. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel dan Si Cepat. Dan tidak bisa COD. Bang Zuma tambahin dikit, insya Allah amanah dan halal. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun saudara berada, kembali saya menghimbau, mengajak pada teman-teman sekalian yang hobi cemil, ngemil, silakan pesan ya di saudara kita Bang Riko Ferdinand, Riko Mu'alaf ya, kerupuk ikan tenggiri, letek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, dan beberapa olahan lainnya, jualan lainnya ya teman-teman. Jadi kalau hobi kemudian cemil, ngemil sambil mendengarkan debat, silakan pesan ke Bang Riko, bisa DM beliau langsung, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, yang baik, sehat selalu. Amin. Yang mau informasi silahkan langsung ke WA saya ya. Saya tidak bisa jelaskan di sini. Jadi langsung ke WA saya yang ada di bio saya, ketik aja. Udah ini kok, udah di follow kok. Yang Bang udah Riko saya follow juga teman-teman, umumkan silakan kepada ke Oten WA Bang saya Riko. aja langsung ya. Bang Riko juga umumkan. Yang berminat untuk membelikan para debater di sini juga boleh kami tampung ya. Misalkan mau beliin Kores, Bang Zuma, Bunda Rama dan semuanya di sini. Buat Tihos, kirimkan 2 kilo, 3 kilo silahkan. Ya terima kasih, gitu aja Bang. Saya turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Himbau juga ke Oten supaya naik sini. Katanya ada yang mencadat. Coba dicek Kenapa Aki? Kenapa Aki? di YouTube-nya Bang Zuma, katanya ada yang mau syahadat, nanya-nanya itu. Ya suruh sini aja ke TikTok. Ya, coba saya cek. Tuh. Aki Ivan balesin. Aku sambil ngasih Hosea 2 nomor 2 ya kawan-kawan. Ini loh favoritnya Kores nih. Ini dalil pengcounter penghujat. Nah gitu. Jadi sini Hosea 2, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Dibilangin, makanya Allah bilang tidak bagaimana mungkin mempunyai anak padahal tidak mempunyai istri, itu untuk menyindir ini ikhwan, ini sindir ini gitu loh kan, supaya mereka tuh mikir gitu loh Tuhannya itu. Nah dan ini yang bingung nih, dan zinahnya dari antara buah dada. Kesel banget Tuhannya ini, kesel banget diselingkuhi, ya nggak? Nggak percaya. Dan Hosea 2 ini ada 2 amunisi ikhwan. Pertama yang nomor 2 ini ya, untuk ngebubukin syubhat Allah harus punya istri dulu dan begitu-begitulah. Nah yang berikutnya yang 16 ini syubhat Baal gitu. Allah itu dan begini gitu. Tuhan Islam itu Baal. Alah lu. Padahal Tuhannya sendiri yang ngaku. Tuhannya mereka sendiri yang ngaku. Lihat ini. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suami. Benar, jadi ketika Kores ngomong suamiku yang kusembah, itu ini ada ini. Kenapa dipanggil sekarang suami? Dulunya apa emang? Dulunya memanggil aku apa ini? Apa nih? Aduh, kepencet. Apa nih? Baal. Tuhan kalian dulunya Baal, ganti nama jadi Yahweh. Dar, selamat datang di kebenaran. Oke? Jadi di Hosea 2 ada 2 amunisi. Sama apa lagi ya? Aku mau bahas apa tadi ya? Oh iya, mana Stan Alif? Kanda Yonat deh. Stan Alif nggak ada ya? Atau enggak Satsuki ya? Satsuki jawab cepat, harus di bawah 3 detik. Ketika Yesus mengajar di bait suci, Yesus menggunakan kitab apa?
Iya? Ulangi. Ya udah aku revisi ya. Ketika Yesus mengajar di bait suci, Yesus mengajar menggunakan kitab bahasa apa? 1, 2, Bahasa Ibrani. Ibrani ya, kita kunci jawabannya. Mari kita cek ke sini. Katolisitas ya, kawan-kawan, jangan terguncang. Alkitab yang dipergunakan oleh Yesus adalah terjemahan. Segini aja dulu. Alkitab yang dipergunakan oleh Yesus adalah terjemahan. Septuagint Yunani. Jedar. Selamat datang di kebenaran. Oke? Allahu Akbar. Iya. Yesus ngajar pakai bahasa Yunani, Ikhwan. Waduh, parah ngawur. Lihat siapa loh ini yang ngomong loh. Siapa ini yang ngomong? Katolik yang ngomong. Kita harus hormati. Yesus masuk bait suci en arke en hologos gitu kan. Walah. Buset. Astagfirullahaladzim. Jadi dia selama sekolah itu sekolah bahasa terjemahan berarti. Ya? Iya, jadi Theos itu Yesus itu memperkenalkan Theos. Ini loh. Dikira Kores bohong apa? Data Kores tuh emang ini ya. Sakti. Dah, itu aja. Yam. Itulah ikhwan, apa ya enaknya kita bergelut di dialog lintas iman ini dalam rangka membantai syubhat dan fitnah itu. Kita tuh jadi bahagia sendiri tahu ketika kita membuka-buka data tuh. Wih, kok gini datanya? Wah ya Allah, Islam ini ya bener banget, Islam ini agama nih. Gitu-gitu kita tuh. Makanya kan, jadi salah nggak Kores kalau bilang Nabi Isa dan Yesus berbeda? Salah nggak? Nggak salah. Nabi Isa berbahasa Ibrani, Yesus ngajar pakai Yunani. Aduh. Aduh, kalau udah kayak gini makin takut mereka nih. Enggak, kenapa dia pakai terjemahan gitu loh pertanyaannya. Bang Kores. Nggak ngerti itu. Tadi kan pada ngeyel. Katanya murid Yesus itu pakai bahasa Yunani. Saya tunjukkan Matius 26 ayat 73. Di situ dikatakan tidak lama kemudian oh ini, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Kira-kira bahasa apa? Ini yang nanya orang-orang Yunani kan, orang Roma kan? Nyata dari bahasamu. Berarti bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Iya. Oke, Ustadz Sogi, Gurunda, Ustadz Arif, Kang Yonat, Dr. Akal dan host. Saya izin di bawah lagi ya. Terima kasih saya nyimak Gurunda. Biar otenya pada naik. Maksudnya saya mau nambahin kursi. Dan izin jalan-jalan. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik itu apa ya yang itu?